Kerajaan Melayu yang misterius. Pada kesempatan ini, video ini akan menjelaskan istilah Melayu dan letak kerajaan Melayu kuno yang misterius. Namun dari video ini mungkin dapat memperjelas bagaimana kerajaan Melayu itu sebenarnya, oleh karena tayangan ini berdasar kepada sebuah penelitian. Melayu adalah istilah yang berasal dari masyarakat Melayu. Melayu yang kerajaan, juga dikenal sebagai Malayu. Melayu sebagai kerajaan Dharmasraya atau kerajaan Jambi, adalah kerajaan Buddha Melayu klasik yang terletak di Asia Tenggara. Berdasarkan bukti linguistik, arkeologi, dan sejarah, lingkungan yang menghasilkan budaya yang terkait dengan Melayu, atau etnis Melayu dan Melayu yang tidak pernah ditentukan sebelumnya, namun istilah ini diperebutkan di kedua sisi Selat Melaka. Sumber utama informasi mengenai kerajaan ini adalah New History of the Tang, dan Memoir Biksu Buddha Tiongkok Yijing yang berkunjung pada tahun 671 ke Sumatera, dan menyatakan istilah ini diadopsi oleh Sriwijaya pada tahun 692, namun kemudian memisahkan diri, pada akhirnya di abad ke-11 menurut Chao Jukua, yaitu seorang anggota keluarga kekaisaran di bawah dinasti Sung, 960-1278 M. Dia memegang posisi pengawas bea cukai di Chehawan Chou di Fukien, ke Zaiton dari Marco Polo, dan dalam kapasitas resminya menjalin kontak dengan para pedagang Arab, Persia, dan India, yang datang untuk berdagang. Melayu menjadi misteri karena, lokasi pasti kerajaan Melayu ini menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Namun, salah satu teorinya adalah, bahwa kerajaan ini didirikan di lokasi Jambi masa kini, saat ini di Sumatera, Indonesia. Yaitu sekitar 300 km sebelah utara Palembang. Menurut teori, kerajaan Melayu ini didirikan oleh suku bangsa di daerah Sungai Batanghari dan para pedagang emas dari pedalaman Minangkabau. Kenapa istilah Melayu dan kerajaan Melayu diperdebatkan? Sebab ada sebuah teori menyatakan bahwa istilah itu berasal dari Jawa. Sebab istilah Melayu atau Melayu artinya, yang terus melaju atau berlari, yaitu untuk menggambarkan derasnya arus sungai di Sumatera yang sekarang diberi nama Sungai Melayu, Sungai Melayu. Nama tersebut kemudian kemungkinan diadopsi oleh kerajaan Melayu, karena masyarakat di wilayah tersebut lazim dikenal dengan nama sungai tempat mereka tinggal menetap. Teori lain berpendapat bahwa kata itu berasal dari kata Tamil, Malay dan Ur, yang masing-masing berarti gunung, dan kota, tanah. Mungkin bisa merujuk pada pegunungan barisan, rangkaian pegunungan di Sumatera. Kemunculan awal seni sastra juga menyebut kata Malayadvipa, yang berarti pulau pegunungan, digambarkan oleh Uday Dokras, dalam sebuah artikelnya tahun 2021, Vayupurana sebagai salah satu provinsi di Laut Timur yang kaya akan emas dan perak. Sebagian ulama menyamakan istilah tersebut dengan Sumatera. Namun beberapa sarjana India meyakini istilah tersebut mungkin merujuk pada Semenanjung, sedangkan Sumatera lebih tepat diasosiasikan dengan Suvarnadvipa, nama kuno yang menyebut Sumatera, yang berarti tanah emas, dan pegunungan barisan yang merupakan barisan pegunungan yang tersebar dari utara hingga selatan belahan bumi Sumatera. Lalu, istilah Maleu, digunakan dalam geografia oleh Ptolemy. Claudius Ptolemy adalah seorang ahli matematika, astronomi, geografi, perbintangan, sekaligus sastrawan dan penyair yang tinggal di kota Alexandria yang diyakini berasal dari istilah Sansekerta Malayakolam atau Malaykuram, mengacu pada bagian geografis Semenanjung. Pada abad ke-7, penggunaan istilah bangsa atau kerajaan pertama kali dicatat oleh Yijing, pelancong Cina. Prasasti Anjuk Ladang Jawa Timur bertanggal 937 M. Kerajaan Medang menyatakan status Sima diberikan kepada desa Anjuk Ladang dan sebuah Jayastambha, monumen kemenangan, yang kemudian ditingkatkan menjadi kuil. Didirikan sebagai pengakuan atas jasa mereka dalam memukul mundur pasukan penyerang dari Malayu. Candi yang disebutkan di sini kemungkinan besar adalah Candi Lor yang terbuat dari batu bata yang kini tinggal reruntuhan, terletak di desa Candirejo Kabupaten Nganjuk. Penyebutan kepada pasukan penyerbu adalah Malayu, mengacu pada nama lama kerajaan Malayu Sumatera, yang kemungkinan besar merujuk pada Sriwijaya. Ini berarti pada abad ke-10, orang Jawa mengidentifikasi musuh mereka yang berbasis di Sumatera itu sebagai Melayu. Sebuah prasasti di dinding selatan kuil Brihadeswara, India Selatan, abad ke-11 juga merujuk pada kata Malayur, sebuah kerajaan yang memiliki gunung yang kuat sebagai bentengnya, dalam invasi kerajaan Chola ke Sriwijaya oleh Raja Rajendra Cholai. Pada akhir dinasti Yuan,
12711368, dan dinasti Ming, 1368-1644. Kata Malayu sering disebutkan dalam teks sejarah Tiongkok, dengan perubahan ejaan karena rentang waktu antar dinasti, untuk merujuk pada negara di dekat Laut Selatan. Di antara istilah yang digunakan adalah, Boklayu, Moklayu, Malur. Pokolayu ditelusuri dari sumber tertulis Biksu Xuanzang, dan Wulayu. Dalam kronik dinasti Yuan, kata Malur disebutkan dalam menggambarkan ekspansi Sukhothai, kerajaan tertua di Thailand, menyerbu ke selatan melawan Melayu. Terjadi permusuhan antara Siam dan Malur dan keduanya saling membunuh. Menanggapi tindakan Sukhothai, seorang utusan Tiongkok tiba di istana Ramhamhaeng pada tahun 1295 dengan membawa perintah kekaisaran, tepati janjimu dan jangan berbuat jahat kepada Malur. Bangsa Malur yang muncul dalam catatan Tiongkok kemungkinan merupakan bangsa serupa yang disebutkan oleh pengelana Venesia terkenal yaitu Marco Polo, 1254-1324, yang hidup pada periode yang sama. Dalam perjalanan Marco Polo, ia merujuk pada sebuah kerajaan bernama Malawir di semenanjung Melayu. Mar mencatat bangsa Melayu, namun keturunannya Sriwijaya juga disebut Melayu. Kata Bumi Melayu, harfiah, Tanah Malayu, tertulis pada prasasti Padang Roco, bertanggal 1286 M. Menurut prasasti tersebut, Bumi Melayu dikaitkan dengan kerajaan Dharmasraya. Pada prasasti Amoghapasa, tertanggal 1347 M, kata Malayapura, secara harafiah berarti, Kota Malaya, atau Kerajaan Malaya, diproklamirkan oleh Aditya Warman, sekali lagi mengacu pada Dharmasraya. Kata Melayu juga disebutkan dalam catatan sejarah Melayu yang mengacu pada sebuah sungai di Sumatera. Disinilah kisah sebuah kota bernama Palembang di negeri Andalas, yang diperintah oleh Demang Lebar Daun, keturunan Raja Shulan, dan sungainya adalah Muara Tatang. Di hulu Muara Tatang terdapat sebuah sungai bernama Melayu, dan di sungai itu ada sebuah bukit bernama Siguntang Mahameru. Dalam perjalanannya melalui Laut Asia Tenggara, Yijing mengunjungi Sriwijaya 2 kali di mana ia tinggal dari tahun 688 hingga 695, mempelajari dan menerjemahkan teks asli dalam bahasa Sanskerta. Sriwijaya tampaknya berkembang pesat pada masa kunjungan Yijing, yang awalnya ia sebut Boga pada kunjungan pertamanya. Pada tingkat terbesarnya, kerajaan ini meluas hingga Malayu, yang tampaknya telah dianeksasi dan secara spontan berada di bawah kekuasaan Pangeran Boga. Seluruh negara serta ibu kotanya diberi nama Sribogha atau Sriwijaya. Perubahan nama Malayu menjadi Sribogha kemungkinan besar terjadi sebelum masa Yijing atau selama ia tinggal di sana, karena setiap kali menyebut nama Malayu, ia menambahkan bahwa, sekarang berubah menjadi Sribogha. Berikut kutipan dari karya Yijing, A Record of Praktek Buddhis dipulangkan dari Laut Selatan, menjelaskan lebih lanjut rutenya melalui Boga dan Malayu. Wu Hing datang ke Boga setelah berlayar sebulan. Raja menerimanya dengan sangat baik dan menghormatinya sebagai tamu dari negeri putra surga Tang Besar. Ia menaiki kapal raja menuju negeri Malayu dan tiba di sana setelah 15 hari berlayar. Dari situlah dia pergi ke Kaaca, lagi setelah 15 hari. Di akhir musim dingin dia berganti kapal dan berlayar ke barat. Selanjutnya untuk penentuan lokasi Sribogha Malayu, Yijing menyampaikan sebagai berikut. Di negara Sribogha, kita melihat bayangan menjadi tidak panjang dan tidak pendek, yaitu, tetap tidak berubah, atau, tidak ada bayangan, pada pertengahan bulan ke-8, equinox musim gugur, dan pada tengah hari tidak ada bayangan yang jatuh dari seseorang yang berdiri pada hari itu, berarti saat itu tengah musim semi, equinox musim semi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah Sribogha meliputi daerah yang terletak di garis khatulistiwa, dan oleh karena itu seluruh wilayahnya pasti mencakup sisi timur Laut Pulau Sumatera, dari pantai selatan Malaka, hingga kota Palembang, yang luasnya sedikitnya 5 derajat, garis khatulistiwa di sekitar pusat kerajaan. Menurut Yijing, Buddhisme Hinayana sebagian besar dianut di Sriwijaya, sebagian besar diwakili oleh aliran Mulasarvastivada, namun hanya ada sedikit penganut Mahayana di Malayu. Tampaknya emas berlimpah di kerajaan tersebut, di mana orang-orang biasa mempersembahkan bunga teratai emas kepada Buddha dan menggunakan kendi emas. Apalagi masyarakat kerajaan memakai sejenis kain panjang dan menggunakan minyak wangi. Selanjutnya, Melayu memiliki akses ke daerah penghasil emas di pedalaman Sumatera.
Hal ini perlahan menaikkan pamor Melayu yang memperdagangkan berbagai barang lokal, termasuk emas, dengan asing. Terhubung dengan Sriwijaya. Antara tahun 1079 dan 1088, catatan Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya mengirimkan duta besar dari Jambi dan Palembang. Khususnya pada tahun 1079, seorang duta besar dari Jambi dan Palembang masing-masing mengunjungi Tiongkok. Jambi mengirimkan 2 duta besar lagi ke Tiongkok pada tahun 1082 dan 1088. Hal ini menunjukkan bahwa pusat Sriwijaya sering berpindah antara 2 kota besar tersebut pada periode tersebut. Invasi Chola ke Sriwijaya dan perubahan jalur perdagangan melemahkan Palembang, sehingga Jambi bisa mengambil alih kepemimpinan Sriwijaya sejak abad ke-11. Pada tahun 1275, Kertanagara, dari Kerajaan Singhasari, memanfaatkan kemunduran Sriwijaya dan melakukan ekspedisi militer untuk membangun kendali Jawa atas Melayu. Kedutaan dikirim ke Tiongkok pada tahun 1299 dan 1301. Mahesa Kebo Lembu Anabrang adalah seorang jenderal Singhasari yang menaklukkan Sriwijaya dan Melayu pada tahun 1288. Hampir 1 abad setelah mengambil alih peran Palembang sebagai pusat kerajaan, Jambi dan Sriwijaya mengalami kemunduran pengaruh. Disebabkan oleh perubahan kebijakan dinasti Song yang tidak lagi menerima duta besar dari Sriwijaya dan ketidakmampuan Jambi menghadapi skenario perubahan. Alih-alih Jambi mengendalikan perdagangan melalui sistem upeti, para pedagang diperbolehkan berdagang secara langsung. Menurut George Choedes, pada awal abad ke-14, Melayu tetap menjadi satu-satunya negara bagian di Sumatera yang memiliki kepentingan politik dan telah menjadi tempat perlindungan budaya India dalam perlawanan terhadap sistem upeti. Kesultanan di utara yang sudah mengislamkan atau sedang dalam proses menjadi Islam. Pada tahun 1347, Gajah Mada, pemimpin militer Majapahit mengangkat Adityawarman sebagai Raja Melayu untuk mencegah kebangkitan Sriwijaya. Adityawarman kemudian menaklukkan tanah datar untuk menguasai perdagangan emas dan mendirikan kerajaan di Pagar Ruyung. Pada tahun 1377, Majapahit berhasil mengalahkan Palembang dan mengakhiri upaya kebangkitan Sriwijaya. Pangeran terakhir asal Sriwijaya, Parameswara, melarikan diri ke Temasik untuk mencari perlindungan sebelum pindah lebih jauh ke utara, di mana ia mendirikan apa yang kemudian menjadi Kesultanan Malaka.